Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or maybe good evening, everyone. Welcome to our virtual learning class by using the V-Class. And today I would like to share to you for our next material for reading. And then the topic will be about learning to look for the topic. So this is our fourth skills in order to understand how to understand the skills in reading. Nah, jadi kita sudah di unit 4 ya, yang akan dibahas adalah learning to look for the topic. Nah, sebenarnya kalau if you remember and also on your writing class ya, kalau misalnya nanti juga di mata kuliah writing you also find out that you also learn about topic ya, karena memang materi reading sama materi writing itu saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Karena memang apa yang ditulis akan dibaca, apa yang dibaca adalah hasil tulisan dari orang. So that's why most of the time skills in writing and skills in reading itu saling berkaitan satu sama lain. Sama dengan listening, ya, skill dalam listening dan skill dalam speaking, that's actually the same. It is also the same like in reading and also writing. And what you have also need to know, speaking sama writing itu bisa kita sebut sebagai productive skill, ya, productive skill. Kenapa? Karena dua skill ini itu adalah skill yang menghasilkan, gitu ya. Artinya kita orangnya yang menghasilkan speakingnya, kita yang menghasilkan writingnya. Sedangkan listening and reading itu lebih kepada receptive skill. Jadi cuma sekedar menerima saja. Ya kan, listening itu ya cukup mendengar saja, menerima saja apa yang dibicarakan orang gitu ya. Reading juga sama, membaca saja apa yang sudah ditulis oleh orang. Nah, jadi so it's quite more easier, it's easier rather than writing. Tapi kalau misalnya kita sudah paham gitu ya skill untuk menemukan topik dalam suatu teks, biasanya juga akan lebih mudah nanti pada saat kita sendiri yang akan menuliskan suatu paragraf tersebut. Nah, what is actually topic? So here we can see, katanya topic is a word or phrase, a few words, which tell what something is about. Jadi si topik ini adalah kata gitu atau kumpulan kata yang menceritakan tentang sesuatu itu tuh tentang apa. Nah, makanya di sini dia kasih contoh yang mudah sekali. For example, a friend may ask you, what is this book about? Your friend doesn't want to know everything about the book, but he or she just want to know the topic. Artinya kalau menanyakan tentang topik itu hanya menanyakan tentang apa sih paragrafnya gitu. Beda dengan kalau temennya kan nggak nanyain tuh dari awal sampai akhirnya apa gitu. Misalnya, buku itu tentang apa sih? Oh, bukunya tentang biografi seorang mantan presiden. Nah, that's the topic. Biografi tentang seorang mantan presiden. That's the topic of the book. Gitu ya. Teman kamu kan nggak nanyain dari oh ini cerita mantan presiden bernama ini yang lahir pada tanggal sekian lalu dia sekolah di sini, SMA di sini, SMP di sini, SMA di sini, lalu dia menikah, lalu ini. No, they don't ask you in detail. Mereka cukup mau mempertanyakan isinya itu tentang apa. Nah, when you are asking about what is the topic about, what is the book about, bukunya ngomongin apa sih? Nah, artinya orang itu sedang menanyakan topiknya itu tentang apa sih, topik keseluruhan suatu ceritanya. Nah, tapi akan berbeda ketika dia nanya lagi nih, oh kalau chapter 1-nya tentang apa? Nah, artinya dia mulai menanyakan topik di bab satunya. Nah, hal ini juga terjadi dengan teks, gitu ya. For example, you have a one full text, gitu ya. Satu teks utuh. Nah, di dalam teks itu you have, for example, 3 paragraph. Ya, you have 3 paragraph. Ada paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3. Nah, satu kesatuan paragraf ini dia akan punya satu topik. Ya, jadi topik utamanya itu apa? But remember, every of paragraph, setiap paragraf ini dia juga punya topik sendiri masing-masing. Ya, 2 and 3 ini juga punya topik sendiri. Nih ya. For example, tadi yang kata Miss tadi, misalnya this is the biography of the former president of Indonesia. Nah, jadi biografi tentang mantan presiden Indonesia
misalnya the first president of Indonesia, Mr. Soekarno. Nah, di paragraf satunya, mungkin dia akan punya detail sendiri. Misal di paragraf 1 dia akan menceritakan baby to teenagers life of Soekarno. Di bab 1 ini biasanya akan punya spesifiknya sendiri, topiknya sendiri lagi. Ceritanya misalnya dari sejak dia baby and teenagers life. Nah, jadi kehidupan dia dari bayi sampai ke dia remaja. The second one, it's adult life. Kehidupan dia di masa dewasa. Kemudian yang ketiga, misalnya old life. Maksudnya di akhir-akhir di hidup-hidupnya udah di masa tuanya. Nah, walaupun antar paragraf ini dia punya topik masing-masing sendiri, tapi dalam kesatuan suatu paragraf, dia akan mendukung satu sama lain, ya kan? Karena paragraf 1, 2, dan 3 ini sama-sama bertujuan untuk menceritakan ya biografi dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia, Mr. Soekarno. Nah, that's why if you already know the topic, itu akan make you easier when you read and also when you write. Nanti di materi mata kuliah writing itu akan dibahas lagi. Ketika kalian nulis gitu kan, kalian harus fokus gitu ya. Jangan misalnya ketika nulis di paragraf 1 ada ngomongin baby, terus ceritain lagi, setelah dia menikah kan jadi campur-campur. Nah, itu nggak boleh. A good text, kalau if you like to read, a good text dia tidak pernah mencampur-campurkan pembahasan, gitu ya. Jadi harus rapi benar gitu sehingga pembacanya akan mudah, akan enak, gitu ya, karena sudah diatur. Nah, kebanyakan karena teks itu sudah bagus, itu akan lebih mempermudah kita sebagai pembaca. Nah, so today I would like you to explore to yourself, ya, silakan explore diri sendiri bagaimana bisa nggak menentukan topik suatu. Jadi kita nggak langsung teks ya. So here the book here that we discuss, we'll talk about the simplest one. Jadi ini step pertama, nggak langsung teks kasih ke kalian ya. Misalnya ada contoh nih ya, example one. Ada football, baseball, tenis, sport sama skiing. Nah, kira-kira topiknya ini yang mana sih di antara ini lebih tepatnya? Iya, yang merupakan topik itu adalah sports. Yeah, so the paragraph will talk about sports. Nah, jadi mungkin di paragraph 1 you will found football, di paragraph 2 dia akan membahas baseball, paragraph 3 bahas tenis, paragraph 4 dia akan bahas skiing. So we can conclude that the topic is sports, ya, nama-nama dari olahraga. The same like number 2. Ini udah jelas ya, berarti topiknya adalah color. Jadi nanti di paragraph 1 bahas red, paragraph 2 purple, 3 green, yellow, and blue. Ya, di paragraph terakhirnya. Or the other one, bisa juga dia nama dari atau bagian dari sesuatu gitu ya. Ada France, Germany, Italy, Europe, Belgium, Australia. Berarti udah tahu nih topiknya adalah Europe ya. Karena France, Germany, Italy, Belgium, Australia itu adalah negara-negara yang ada di Eropa. Ya, kalau yang this one, nose, ears, eyes, mouth, head, chin. Nah, ayo bingung ya. Ini perasaan bagian-bagian dari tubuh semua, tapi kalau diperhatikan topiknya itu adalah head. Ya, kenapa? Karena nose, ears, eyes, mouth, sama chin itu adalah bagian tubuh yang berada di kepala. Ya, so that's why the topic is head. Okay, now exercise 1 will be your exercise. Ya, jadi latihan exercise satunya silakan nanti ditulis aja. Langsung ini nomor 1 ya, nanti di jawabannya tinggal diketik aja. Number 1 atau ditulis tangan boleh. Kira-kira apa nih topiknya? Mother, sister, uncle, father, grandmother, grandfather, aunt, or family. Ya udah jelas ya, udah pasti family karena itu merupakan nih ada mother, sister gitu ya, menceritakan tentang keluarga. Exercise semuanya dikerjain ya, ada 10 soal. Exercise 2 also the same, exercise 2 juga sama ya. Kira-kira dia yang mana nih? Misalnya number 1 ada milk, cola, orange juice, coffee, water, drinks, tea sama cocoa. Udah jelas topiknya adalah drink, ya kan, minuman, karena ini adalah jenis-jenis minuman semuanya. Ya, so you just write the answer is number 1, drink. Okay. Exercise 2. Nah, exercise 3, kalau exercise 3 ini bagaimana? You are the one who need to think of the words. Kalau ini kebalikan. Sudah dikasihnya topik duluan, sekarang kalian yang cari kata kuncinya. Jadi words-nya, penjabarannya yang kalian tulis. Misalnya, good food in my country. Makanan-makanan enak di negara saya. Ya udah, apa aja kira-kira yang akan kalian bahas? Misalnya di paragraf 1 kalian mau bahas apa? Sate, for example. Paragraf 2 you would like to talk about nasi goreng. Terus apa lagi gitu ya? So you write it.
At least I want you to write at least 5. Ya, paling sedikit 5 kata, 5 words. Banyaknya ya terserah mau seberapa banyaknya. Ya. That's your exercise 3. Exercise 4 kali ini topiknya tidak ada di dalam pilihan, tapi kalian harus tebak sendiri. Misalnya nih ya, ada knife, fork, spoon, cup, bowl, glass, dish, chopstick. Oh, berarti ini adalah perlengkapan untuk makan. So that's why topiknya ini things for eating. And then for number 1, ada Venezuela, Mongolia, Meksiko, China, Canada, Germany. Nah, kira-kira ini apa? Ya, we can say that's country, ya kan, negara. Tapi kalau bisa lebih detail lagi. So you have to be more detail. What kind of country they are? Ya, kira-kira ini kalau dilihat semua apakah negara? Kalau misalnya kalian pikir this is negara maju, ya udah berarti detailnya bisa dibuat tuh, developed country. Atau bisa juga country that many people want to visit, ya kan? Negara-negara yang banyak diinginkan orang untuk dikunjungi, boleh. Jadi jangan cuma tulisnya aja ya country gitu, tapi harus coba topiknya cari yang lebih detail. Okay, that's for exercise 4. The same also with exercise 5. Exercise 5-nya juga sama. Nih, for example ada Amazon, Gange, Danube, Tigris, Nil, Yangtze. Nah, kira-kira ini apa? If you know, that's river, right? Iya. And then exercise 6 also the same. Exercise 5. Nah, kalau exercise 6 apa? Read the words in each group. One word does not belong with the others. Cross out the word that does not belong, baru tulis topiknya. Jadi pilih dulu nih nomor 1 itu yang aneh sendiri yang mana? Yang aneh sendiri yang mana, lalu baru tulis topiknya. Ini ada satu tambahan ya. Ada yang aneh sendiri. Kalau nomor 1 coba tebak sendiri ya. Miss mau kasih contohnya malah yang nomor 2. Teacher, chalks, students, book, ice cream, sama pens. Pasti yang aneh sendiri adalah ice cream, ya kan? Karena sebenarnya topiknya ini mau bahas apa? Guru, kapur, murid, buku, pena. Nah, kira-kira apakah itu? Iya, berarti bisa kita bilang yang ada di dalam kelas kan? Classrooms. Jadi what we can find in classroom. Apa saja yang bisa kita temukan di dalam kelas. Betul kan? Ada guru, ada chalk, kapur, students, book, sama pens. Yang nggak mungkin kita temukan dalam kelas adalah ice cream. Jadi coba yang nomor 1 sampai nomor 8-nya kalian yang kerjain. Nah, exercise 7 ini kita mau bagi sesuai dengan topiknya masing-masing. Karena ini tercampur. Jadi ada 2 topik yang berbeda tapi tercampur. Kira-kira topiknya apa juga harus ditulis. Ini ya, kita lihat ada Zimbabwe, Buddhis, Ethiopia, Katolik, Muslim, Jew, Nigeria, Christian, Zambia, sama Kenya. Kira-kira topik pertama tuh apa sih? Iya, topik pertama kita bisa menemukan country. Apa saja country-nya? Iya, ada Zimbabwe, and then Ethiopia, and then Nigeria, Zambia, and then Kenya. Sedangkan kalau yang topik B, what's that? Topik yang B yang bisa kita temukan adalah religion. Apa saja di sana? We have Buddhist, and then Catholic, Muslim, and then Jew, and then Christians. Ya, jadi di dalam kotak ini ada 2 topik yang berbeda. Temukan dulu topiknya apa, lalu baru kita temukan words-nya. Kita pecah jadi 2. Okay, that's for exercise 7 and also exercise 8. Ya, 7 sama 8-nya. Ya, jadi for today you have quite a lot of exercise. Jadi hari ini lumayan banyak latihannya ya, karena memang harus you need to do practice ya. Jadi memang kalau latihan mencari topik itu harus sering-sering banyak latihannya. Ya, so that's why after this please directly answer the exercise. Okay, that's all for today everyone. Thank you very much for watching the video. So let's meet on the next meeting. So let me close my video with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.